kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara diseminasi kali ini. Diseminasi ini maksudnya itu sharing ya, sharing apa yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan di CGP. Mudah-mudahan ibu termotivasi untuk ikut CGP tahun ini. Baik Bapak Ibu, diseminasi pengembasan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMPN 1 Sukawening. Sebenarnya kalau budaya positif saya malu sendiri karena saya juga baru, jadi saya jadi baru juga gitu ya. Budaya positif Sukawening kan sudah bagus, sudah berjalan dengan bagus, jadi saya malah harus belajar dengan budaya positif yang ada di SMP 1 Sukawening ya. Kesepakatannya ibu-ibu bersedia ya mengikuti sampai tuntas? Siap, insya Allah. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Tujuannya dapat menyamakan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, ada pertanyaan pemantik ibu-ibu, setuju atau tidak? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Yang kedua, untuk mendisiplinkan anak bisa dengan memberikan penghargaan. Ya. Bisa. Setuju. Nomor 3, murid bisa disiplin karena diberi hukuman dan sanksi pemberian hukuman dengan hal-hal yang positif, misalnya membersihkan WC, membaca atau menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 1 halaman. Bisa. Bisa mendisiplinkan enggak? Tidak. Tidak. Kalau membersihkan WC yang lalu. Enggak. Ada yang setuju, ada yang enggak ya. Nah, budaya positifnya. Dalam menciptakan budaya positif sekolah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Karena dengan budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif. Di SMP Sukawening sudah ada bangun pagi, zikir bersama, sholat duha, kreasi seni ya. Itu semua sudah termasuk pada budaya positif. Nah, kesimpulan dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu tentang profil pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang kedua topiknya motivasi perilaku manusia, baik itu ada hukuman dan juga penghargaan. Topik yang ketiga yaitu posisi kontrol restitusi. Yang keempat keyakinan sekolah atau kelas, dan yang kelima topiknya yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini ada contoh gambar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal di SMP Sukawening ya. Ada sholat duha, bangun pagi, upacara bendera ya. Terus 5S ya. Ada di bangun pagi itu ada 5S. Ada salam, senyum, sopan dan santun. Nah, perubahan paradigma. Perubahan paradigma yaitu kegiatan petualang tangan. Di sini ada contoh perubahan paradigma. Misalkan ada A dan B, Anda dan juga teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga. Nah, Anda misalkan mengepal tangan, teman Anda akan
menggoda Anda untuk bisa membuka kepalan tangan tersebut. Ya, baik itu dengan rayuan, dengan bujukan, motivasi, agar Anda itu bisa membuka kepalan tangan itu, gitu ya. Iya. Selain dirayu dengan sedemikian rupa, biar Anda itu bisa membuka kepalan tangan itu ya. Nah, apa yang terjadi? Anda membukanya atau tidak? Pasti. Kalau dengan rayuan. Kalau dengan rayuan, kalau dengan penghargaan. Iya. Tapi ada dengan dia yang minat. Ditolong ya. Jadi itu motivasinya bukan dari diri sendiri ya, tapi dari luar, karena ada bujukan dan penghargaan saya. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru bisa mengontrol murid? Bisa. Bisa ya. Kalau dengan popolotot ya bisa. Nomor 2, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi jangan memaksa apalagi kepada anak. Anak itu lahir sesuai dengan kodratnya, dengan karakter masing-masing. Jadi gak mungkin pohon padi tapi yang tumbuh jagung gitu ya. Anak juga gak bisa dipaksain karakternya seperti ini, kita paksa jadi seperti itu. Jadi gak bisa. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid ya ibu bapak. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Misalnya anak-anak yang balangor itu ya di kelas, mungkin mereka butuh dihargai, dicintai, butuh kasih sayang, iya butuh diperhatikan. Jadi karakternya itu rada gimana gitu ya, biar dia itu merasa diperhatikan oleh gurunya. Yang kedua ibu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita lihat, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, mungkin saja dapat menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi penguatan positif atau bujukan itu hanya sesaat ya, gitu. Kalau udah itu mah ya udah boy, hanya sesaat sebentar. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contoh, kalau kita kasih hadiah buat siswa yang berprestasi, lalu bagaimana perasaan siswa yang tidak berprestasi? Ya, ada dua, ada termotivasi, yang kedua ada si eta deui mau berprestasi teh. Ya. Jadi apakah efektif atau tidak? Tidak. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi orang kan harus dicap goreng, guru teh udah gue si eta deui pertanyaannya misalnya. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kalau bisa misalkan yang menang lomba apa, kita ajak dulu semuanya ke panggung gitu ya, apresiasi dulu semua anggotanya, baru nanti di belakangnya bisa kita kasih penghargaan ya. Takutnya dampaknya negatif ke siswa yang tidak berprestasi.
Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi dipaksa untuk berbuat sesuatu, misalkan murid disuruh berprestasi atau berperilaku yang guru inginkan. Selama murid itu ada di sini, ya gitu, ya pasti gitu. Kalau sudah keluar dari SMK Sukauni belum tentu, gitu. Karena di Sukauni sudah menjadi budaya paksaan. Awalnya kan dari paksaannya, jadi terbiasa gitu. Kalau pas keluar di SMK Sukauni belum tentu dia itu berbudaya seperti di SMP. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Misalkan yang pertama, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang. Padahal yang terjadi, kita harus berusaha memahami pandangan orang. Kita tidak bisa mengubah, gitu ya. Itulah harusnya saling menghargai dan saling menghormati. Yang kedua, berpandangan sama dengan kita. Setiap orang pasti berpandangan yang berbeda-beda, tidak akan sama. Lain tentang dunia. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seperti tadi ya, anak-anak berperilaku menyimpang itu pasti ada tujuannya. Misalnya ingin dihargai, ingin diperhatikan oleh gurunya. Jadi memiliki tujuan. Jadi tidak boleh menjudge anak itu melakukan kesalahan. Bangor kamu mah bodoh, kamu mah apalagi ya. Nomor 4, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Misalnya tadi genggaman tangan, orang lain mah hanya membujuk, kitanya terayu tidak, kitanya tergoda tidak ya. Nomor 5, saya bisa mengontrol orang lain, udah ya. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pilihannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi kita di mindset sekarang bukan kalah dan menang, tapi menang dan menang. Harus menang dan menang. Nah, makna disiplin. Disiplin, Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, artinya belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman. Ya. Juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid atau pengikut. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan agar mereka patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Awalnya mungkin disiplin itu membuat tidak nyaman. Misalkan datang harus setengah 7. Awalnya mungkin tidak nyaman, ya. Tapi seperti aku, ya. Baru datang di SMK Sukauni, gitu ya. Awalnya mungkin tidak nyaman, tapi lama kelamaan proses demi proses, step by step, terbiasa dan adaptasi dengan lingkungan SMK Sukauni. Nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik
bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya adanya kesadaran dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Apa sih nilai kebajikan itu? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Maksudnya dapat diterima oleh suku manapun, dengan diterima oleh agama manapun, jadi universal, global. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, betul ya? Setiap perilaku pasti mempunyai tujuan. 2. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instinknya akan terbangun. Jadi kalau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri, misalkan religius, pasti gitu ya, kita tuh punya religius nih. Jadi ada kesadaran sendiri gitu ya, atau kita tuh tanggung jawab nih. Tanggung jawab berarti setiap kegiatan pasti kita merasa tanggung jawab, bukan karena ingin melihat orang, tapi apa ya namanya, ada motivasi tersendiri dalam diri sendiri gitu ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan Profil Pelajar Pancasila. Dengar ya Bapak Ibu? Iya. Ada berapa? Ada 5 atau 6? Makan roti manis kata orang ya. Maknya beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Kannya berkebinekaan global, rohnya gotong royong, T-nya kreatif, makan roti maknya mandiri, makan roti manisnya berpikiran kritis. Ya, itu profil pelajar Pancasila. Seperti itu tuh, beriman bertakwa yang ada di bawahnya, berakhlak mulia, mandiri, benar betis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Makan roti manis biar tingkat. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, dalam motivasi ada 2 motivasi. Yang pertama eksternal dan internal. Apa sih motivasi eksternal? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapat apabila saya tidak melakukannya. Jadi adanya apa ya namanya teh, takut karena hukuman gitu ya, hanya takut gitu, bukan sadar sendiri. Contoh, ibu kalau kasih penghargaan kepada murid yang bisa dapat hadiah, terus saja berulang-ulang, pas ibu tidak membawa hadiah ke kelas, apa tanggapan murid? Pasti berharap Ya. Jadi ya, ngarep-ngarep ibu datang ke kelas pamrih jadinya hadiah gitu. jadi pamrih ya Bu. Jadi kalau ibu nggak bawa hadiah, males kan ibunya nggak bawa hadiah gitu ya. Jadi ketergantungan gitu ya. Lain dengan motivasi internal Ya. untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ya, jadi ada motivasi dalam diri untuk mendisiplinkan. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ini ibu ya foto Ki Hajar Dewantara. Ingat? Jelas. Bapak Pendidikan Indonesia. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi buat kita memerintah diri sendiri, jangan hanya diperintah gitu ya. Jangan mau diperintah gitu. Perintah diri sendiri. Nah, selanjutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau
Dorongannya bersifat eksternal dan akan ada faktor ketergantungan seperti tadi ya. Jadi terus saya berharap gitu. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfiqwan 1993 yaitu pengaruhnya jangka pendek, tidak jangka panjang. Ini hanya sebatas di situ saja. Terus penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan merusak hubungan. Seperti tadi ada si anaknya ini mau diberi imah jadi dalam sama teman. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak kualitas hubungan, penghargaan merusak kualitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi yang pinter teh sesuai eta aku mah sudah dijudge bangor, aku mah sudah dijudge tidak berprestasi gitu ya. Jadi itu akan merusak hubungan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pertama, definisi hukuman adalah cara untuk melakukan pemarahan agar tingkah laku bisa sesuai dengan perilaku secara umum. Mengingat sebuah hukuman diberikan jika tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan di depan umum, yang itu hukuman. Konsekuensi adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Konsekuensi memberikan pilihan jalan keluar kepada pelanggannya. Sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Restitusi memberikan pilihan-pilihan alternatif yang bisa dipilih pelanggar agar dapat menyelesaikan masalah. Coba Bapak Ibu, nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran video call? Konsekuensi. Kita lihat. Yang 1, hukuman. Yang 2, hukuman. Yang 3, konsekuensi. Dan yang 4, konsekuensi. Kenapa sih nomor 4 konsekuensi? Kan telat. Kan telatnya pas pelajaran PJOK. Kalau PJOK kan ada pemanasannya. Jadi untuk pemanasannya dia dulunya lari 10 menit. Jadi ya yang lain belum pemanasan ya udah pemanasan duluan. Hukuman suatu bentuk konsekuensi yang negatif, yang bersifatnya negatif, yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma atau hukum. Sedangkan konsekuensi hasil atau akibat dari suatu tindakan, keputusan yang bisa bersifat positif. Hukuman sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur. Sedangkan konsekuensi akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Restitusi. Apa sih restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Setiap orang pasti mempunyai kesalahan, karena bukan malaikat, bukan juga setan yang selalu berbuat dosa, tapi di antara keduanya antara malaikat dan yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan, jadi ditawarkan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalnya gini, si anak teh berkebutuhan wae di kelas teh
Oh mungkin dia teh capek, malamnya teh butuh tidur, itu kan kebutuhan ya. Atau perutnya makan, jadi nggak bisa, perutnya lapar, jadi nggak bisa konsentrasi buat belajar. Itu kan kebutuhan ya. Jadi kita harus penuhi dulu kebutuhannya, biar anak itu konsen dalam belajar. Ya. Biar konsen ya. Nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi solusinya apa? Bukan memperbesar masalah, tapi menemukan solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Maksudnya, restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi apa yang dimana? Jadi si anaknya yang berbuat salah tidak dikucilkan oleh teman-temannya, gitu ya. Jadi bisa kembali bergaul dengan teman-temannya. Tidak asyik nama kemarin ngomong. Jadi tidak dikucilkan oleh teman-temannya, gitu ya. Lalu keyakinan kelas. Ada pertanyaan tematiknya ini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Kalau peraturan bisa sampai ada nanti kalau tidak melaksanakan itu pasti ada hukuman. Ada hukumannya, kalau peraturan kelas pasti dihukum. Tapi kalau keyakinan memang kemauan sendiri. Siap, bagus ya. Kalau keyakinan pasti kemauan sendiri, peraturan pasti hukuman. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Ya, kalau misalkan supaya yakin pasti budaya positif terus berjalan. Kalau sudah sadar, pasti budaya positif. Kalau sudah sadarnya religius atau misalkan punya sopan gitu, kita tuh sadar ya pasti akan berbudaya positif ya, salam ya, setiap ketemu salam gitu. Jadi udah biasa, udah berbudaya positif. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Bagaimana mewujudkannya? Bersama-sama membentuk keyakinan kelas ya, dan memotivasi siswa agar mewujudkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yakin? Itu punya keyakinan kalau nggak di helm? Takut masuk angin. Masuk tilang polisi ya. Udah salah sendiri kalau mana pakai helm. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Masker, cuci tangan, menjaga jarak, waktu COVID. Nah, itu kan yakinnya dari diri sendiri gitu ya. Asalnya dipaksa itu sebenarnya kalau di masker betul. Tapi kalau masih dipaksa, udah biasa ya. Nyaman. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Takut dihukumkan, atau sadar sendiri, atau tanggung jawab? Sadar sendiri, tanggung jawab, takut dihukum, malu, ya. Nah, itu tergantung motivasi itu semua. Untuk mendukung motivasi yang prinsip, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan itu lebih ke menggerakkan diri sendiri gitu ya. Bukan takut pada kepala sekolah ya, sebenarnya harus sadar sendiri. Saya juga sama Bu, pertama-tama takut gimana ya, takut diomelin, tapi lama-kelamaan ya mudah-mudahan itu biasa. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan dan peraturan kelas. Di sini ada kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, betul ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha
yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Betul ya? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love atau belonging. Termasuk saya pada saat ini adalah yang harus saya penuhi adalah kebutuhan rasa diterima di SMP. Jadi curcol. Mungkin Raka sudah diterima, tapi hati siapa yang tahu? Oh, berarti kita harus kembali lagi. Iya. Itu balik lagi. Jadi curcolnya itu apa? Terus yang selanjutnya kebebasan, kebutuhan kebebasan atau freedom, ya, bebas berekspresi. Jangan jangan terlalu dikontrol, ya. Kalau yang bagus itu Harus ya bebas. kita tidak bisa berekspresi. Iya, misalkan seperti kemarin. Misalkan gini, guru TIK dilarang murid-muridnya foto-foto di komputer misalkan. Tapi kan itu anak berekspresi. Sebulan sekali gitu ya. Sebulan sekali juga jarang kalau di komputer. Misalkan gitu ya, misalkan. Boleh bertanya nggak? Boleh. Gimana kalau misalkan kebebasan berekspresi peserta didik itu di media sosial? Selagi kontennya positif, boleh-boleh saja, ya. Selagi kontennya positif boleh-boleh aja, dan itu bisa membuat yang lain itu terpengaruh juga, gitu ya. Selagi itu positif, mungkin boleh-boleh saja ya kalau berekspresi di media sosial. Kalau TikToknya yang itu apa? Stop dulu aja, Pak. Sampai kegabung. Bapak Ibu, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. 3, kebebasan, freedom. Kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ada lagi tambahan kebutuhan manusia selain yang 5 itu? Perlindungan rasa aman. Apakah itu termasuk kelima itu enggak? Cinta kasih sayang ya, Bu. Ya, maksudnya cinta kasih sayang. Seperti gini, ada kasus seperti ini. Di seorang anak di kelas, ya, pas pelajaran matematika misalnya, pulang balik saja terus ke WC. Padahal tidak ke WC betulan, hanya pulang balik saja 5 menit sekali. Bu, permisi. Apakah itu bagaimana sikap kita menangani perilaku anak tersebut? Jadi Bu, menurut saya kita jangan langsung menjudge anak, bertanya kenapa kamu bolak-balik. Mungkin kita harus berpikir mungkin anak itu sakit perut memang betul. Atau kedua, dia juga bisa mengalami ancaman gitu di luar, ada yang mengancam atau gimana gitu. Ya intinya kita positif aja dulu, jangan, kan ini budaya positif ya Bu. Jadi jangan kalau kita main jangan hakimnya menjadi dia marah, ulang balik karena kita apalagi akhir bulan ya bawa aja suka emosi gitu, tapi jangan seperti itu ya, kasihan kan. Siapa tahu nanti kalau misalkan memang anak itu ada apa-apa nanti kita merasa aja ya, tanya dulu gitu baik-baik. Mungkin merasa tidak nyaman di kelas dengan kondisi ya, ada kita juga ada kondisi ngantuk, adalah saat sesuatu yang sedang Yang bagus ya.
Jadi jangan kalau hujan apalagi kemana di pempes weh. Ya, aku bujurna. Ya itu udah. Kemana di pempes ya jangan gitu ya. Kalau dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia, anak itu butuh kemana? Kasih sayang, kebebasan. Kasih sayang, perhatian. Contohnya gimana kalau perhatian? Ya gitu, ditanya jangan yang tadi bilang balik. Kamu kenapa belum aja sakit? Kita tanya dengan lembut. Oke, butuh diperhatikan biar ditanya sama guru ya. Kalau kebutuhan kebebasan masuk nggak? Kebebasan Atau kesenangan? masuk. Masuknya gimana? Ya itu ya tadi ada yang ya, jadi merasa bosan ada kebosanan kan jadi siapa tahu dengan keluar sebentar rasa bosannya hilang. Ngomong sekali. Kalau tidak maksudnya kalau ngomong sekali mah saya kira 15 kali kayak makan dia. Tapi kalau dia perlu keluar satu saat ya silakan tidak boleh. Bagus ya, terima kasih. Jadi kita itu tanya dulu siswanya ya, kebutuhan apa yang didasari kenapa kamu tuh bolak-balik ke WC padahal kamu sendiri nggak berniat ke WC hanya untuk Jadi sengajakan. nah apalagi matematika ya sulit. Jangan kan anaknya Gurunya galak, pelajarannya susah, pasti anaknya nggak nyaman. jadi sikap kita kalau biar anaknya nyaman di kelas gimana? Perhatikan. Iya, kalau kasih sayang kan. Jadi buat kesenangan, buat ice breaking, menghadirkan suasana gitu. Betul ya, ice breaking, mencarikan suasana. Tapi terkadang anak-anak teh kalau dikasih ice breaking itu ibu juga udah letih. Ada yang Ada. ibu naon gitu juga. Selama saya di kelas, kalau misalnya mereka sudah kelihatan aku, sudah kelihatan lagi, saya nggak boleh main sedikit apa yang tapi ya dengan kondisi usianya itu seperti apa. Jadi kasih SMP yang memang dia enak. Sesuai dengan usianya gitu. Ya, disesuaikan dengan usia dan karakter Ya. di sini ya di SMP. Jadi kita harus penuhi dulu kebutuhan dasar siswa tersebut agar siswa dapat konsentrasi di kelas ya. Restitusi 5 posisi kontrol guru. Menurut Gosem, restitusi ini mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol nih. Coba bayangin, ibu selama ini di kelas itu sebagai apa? Sebagai apa namanya? Termasuk ke posisi kontrol yang mana? Yang pertama, menghukum, membuat merasa bersalah, teman, manajer, atau yang kelima yaitu Kita sebagai teman. mantau. Ibu yang mana dari 5 kontrol itu? Teman Teman. bisa Teman. Kadang ya ada juga gini, posisi teman. Tapi si siswa itu menganggap kita kan terlalu teman gitu kadang-kadang ya. Karena kalau orang sudah bilang kan culamu, kalau bukan enggak. Iya gitu. Teman boleh tapi jangan terlalu teman juga gitu ya. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ibu pernah menghukum siswa? tidak pernah. Yang benar. Ya pernah sih. Terus efeknya ke siswa itu gimana? Efeknya. Efeknya ya tidak ada efeknya. Oh iya hanya sesaat, Jerah tapi ya. Ya. Hanya sesaat. Iya jelas. Tapi terkadang
Kalau kita menghukum anak, kalau untuk ini, kalau usia sekarang itu lebih ke dendam ya, mempunyai dendam. Beda dengan anak-anak zaman dulu. Kalau dihukum guru teh, kalau BBJK orang tua teh kita yang dimarahin kan terkadang ya. Ditambahin malah ke orang tua teh. Tapi kalau anak-anak sekarang kalau dihukum terus lapor ke orang tuanya, itu belajar malah ikut campur. ya gitu ya. Orang tuanya langsung datang ke sini, bla bla bla. Kamu kasus yang di TV itu ya, guru PAI yang menghukum anaknya tidak mau sholat, kan orang tuanya langsung menghukum 50 juta. 50 Iya. Gitu ngepek menghukumnya seperti itu untuk apa? Untuk masa sekarang. Karena guru itu dibatasi oleh adanya haknya, hak asasi gitu. Jadi guru tidak semena-mena menghukum. Itu efeknya, hanya untuk sesaat. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Misalkan, kamu tuh mau ya ibu dimarahin sama bapak kepala sekolah kalau kalian tidak buat teh. Jadi merasa agar anak tuh merasa bersalah, takut ibu-ibunya Salahkan. Yang ketiga yaitu teman. Posisi teman ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Betul? Negatifnya gimana? Ya tadi kalau kita dekati memang jika kita mengerjakan kita membersihkan, tapi pada saat dia berada di dalam weekend, kalau diboleh kita harus keluar. Oke, terus positifnya? Positifnya kalau posisi teman? Curhat-curhatnya. Jadi anak-anak kalau ada apa-apa bisa curhat, terbuka sama kita ya. Nah itu positifnya. Apalagi kalau sekarang kan banyak TV-TV yang menayangkan anak sekolah itu lebih daripada gurunya gitu ya, lebih kaya, lebih pintar, lebih gaul daripada gurunya. Jadi banyak film-film yang tidak, menurut saya, berpendidikan gitu ya. Culang muka guru, banyak film gitu aya namanya. Jadi anak-anaknya nyontok yang seperti itu gitu. Kita juga harus menjaga image kita sebagai guru sebenarnya gitu ya. Teman boleh, tapi kita juga harus berwibawa kalau kita seorang guru. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contoh, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita dipantau, misalkan murid nggak ngerjain PR atau ngerjain tugas, langsung itu aja ditanya, kamu kenapa nggak? Iya, ngerjain tugas. Kenapa? Alasannya apa? Jadi hanya dipantau saja gitu ya. Yang terakhir yaitu sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi diusahakan kita itu di sekolah sebagai guru memiliki posisi kontrol sebagai manajer yang tidak selalu mencap anak salah.
atau dihukum. Kita tanya dulu permasalahannya apa, lalu memberikan solusi. Karena anak teh abu-abu dikeluarkan jadi hideung gitu ya. Gitu ya, jadi jangan karena anak-anak itu bangor istilah nama. Kita dibiarin tambah banget ya gitu. Jadi yang dicari teh solusinya. Lalu dalam menyelesaikan solusi itu harus ada pendekatan dan langkah-langkah agar siswa tersebut merasa nyaman. Ya, agar merasa nyaman dan mau memperbaiki setiap kesalahannya. Nah, sekarang Ibu di posisi mana nih sebaiknya? Kita posisi mana ya? Kalau sudah tahu seperti ini, Ibu mau di posisi yang mana? Manajer. Mudah-mudahan bisa sampai ke posisi kontrol manager ya. Terus restitusi, segitiga restitusi. Ada 3 tahap segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi teh? Yaitu suatu pendekatan atau metode dalam menyelesaikan suatu permasalahan anak. Tahap yang pertama, validasi tindakan yang salah. Misalkan, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kenapa kamu kesiangan? Itu ya, itu validasi tindakan. Jadi bertanya dulu kenapa ya. Lalu yang kedua, menanyakan keyakinan. Apakah sikap kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kamu, misalnya gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan norma yang sudah disepakati di kelas? Misalkan tidak mengerjakan PR, apakah kamu sudah bertanggung jawab dengan itu gitu ya? Atau kesiangan, apakah kamu sudah menerapkan nilai disiplin? Jadi kita menegurnya dengan memberikan pertanyaan yang ia sendiri harus menjawabnya gitu ya. Yang ketiga yaitu apa Bu? Yang ketiga yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Setelah menanyakan keyakinan sesuai tipsnya dengan nilai-nilai kebajikan, nah siswa diminta untuk menemukan solusinya. Misalkan tadi ada kasus seperti ini, ada siswa tidak mengerjakan tugas dengan alasan membantu orang tuanya membuat kue sampai larut malam. Ya, mengerjakan tugas, apa kita langsung menjadinya? Tidak, kita tanya dulu, menanyakan, menstabilkan identitas. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Ya, mungkin Bu, saya membantu Ibu membuat kue sampai larut malam hingga saya lupa mengerjakan tugas. Itu menstabilkan identitas dulu. Lalu yang kedua, menanyakan keyakinan. Si guru, sifat kamu sudah termasuk ke dalam nilai kebajikan yang sudah disepakati belum? Belum Bu. Nah, apa itu? Jawab. Jadi mereka sendiri yang menjawab, mereka sendiri yang mencari solusinya. Lalu kata guru, solusi apa nih yang seharusnya kamu lakukan? Jadi anak itu mencari solusi sendiri. Oh iya, misalkan sekarang saya tadi restitusi segitiga restitusi. Kita sekarang lihat apa itu ya. Nah, yang pertama, tahap pertama yaitu menstabilkan identitas atau bahasa aslinya stabil beridentitas, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal
karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita memberikan pengertian, gak apa-apa salah, ibu juga pernah berbuat salah, ibu juga pernah kesiangan, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi menstabilkan identitasnya gitu ya, menstabilkan kesalahan dulu agar dia itu termotivasi untuk berubah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the behavior. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita pasti akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, jadi memvalidasi dulu tindakannya. Yang ketiga, tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Seek the belief, yaitu teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi pada dasarnya pendekatan restitusi itu menumbuhkan motivasi internal kepada murid. Jadi bukan karena ada penghargaan, bukan karena ada hukuman, tapi murni pure dalam dirinya. Ya. Identitas sukses telah tercapai. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah yang pertama, tingkah laku yang salah telah divalidasi. Ya, di langkah yang kedua, lalu melaksanakan untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ada dan telah disepakati dan dipercaya di kelas. Nah, sekarang ibu-ibu, bapak guru, di kelas, dari peraturan kelas itu kita jadikan kalimat yang positif dulu, lalu dirubah menjadi keyakinan kelas. Contoh misalnya, keyakinannya itu dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi kita ubah jadi kalimat yang positif, jaga kebersihan. Ya. Nah, nilainya apa di situ? Kalau kita menjaga kebersihan, pasti ada rasa tanggung jawab. Nah, itu nilainya. Jadi ya rasa tanggung jawab. Misalkan berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu masuk ke nilai apa? Misalkan ke religius, ya, ini seperti religius, tanggung jawab, disiplin, kreatif, itu semua berasal dari peraturan sekolah yang sudah disepakati. Dan tahap refleksi, ibu-ibu sudah sudah mendapat transfer ilmu dari saya tentang budaya positif. Sekarang refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Coba. Setelah ini, siapa yang mau ke depan untuk merefleksikan tentang kegiatan hari ini? Nanti saya, Bu. Oke, untuk refleksi hari ini, saya merasa dengan adanya pengimbasan yang tadi Bu Esi sampaikan, jadi sebagai guru pasti kelas itu satu tidak boleh kita menjudge anak sebelum kita mengetahui dulu apa latar belakang dia berlaku seperti itu. Kedua, dengan adanya sikap anak tersebut berarti kita harus bisa memberikan restrukturisasi ya tadi. Artinya memberikan solusi apa yang kita berikan kepada anak supaya anak bisa berbuat lebih baik dengan apa yang mereka sudah lakukan. Itu mungkin dengan adanya pembebasan seperti ini, saya jadi merasa belajar lebih mengenal sisi dari anak-anak didik kita. Itu mungkin. Apa rencana ke depannya? Rencana ke depan tidak akan direncanakan ke depan, mungkin dari saat ini kita akan mulai bahwa kita adalah sebagai
sebagai pemberi jalan untuk anak didik kita supaya dia memiliki rasa nyaman, rasa kebebasan, rasa apalagi tadi yang 5 tadi apa? Kenyamanan, kebebasan, dan rasa kebutuhan yang mereka inginkan. Kita harus bisa mengcover mereka selama berada di sekolah. Ya, terima kasih Ibu Yani yang sudah memaparkan refleksi kegiatan ini. Satu lagi, boleh Mbak? Ya, terima kasih. Oh iya Bu, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Esti selaku CDP dan penyelenggara diseminasi ini. Kenapa saya mengucapkan terima kasih? Karena dalam kegiatan ini pertama saya mendapatkan ilmu baru, ya, di-upgrade ilmunya gitu. Khususnya mengenai materi yang hari ini disampaikan oleh beliau, yaitu mengenai budaya positif. Nah, dan hal baru ini cuma yang saya dapatkan di diseminasi saat ini tidak hanya satu, tapi banyak sekali. Misalnya begini, bagaimana cara kita memperlakukan peserta didik. Ternyata memperlakukan peserta didik pada zaman saya masih sekolah dengan saat ini memang harus berbeda gitu. Kalau zaman dulu tadi Bu Esti sudah memaparkan bahwa ketika kita diberi sanksi oleh guru, misalkan berupa hukuman atau pukulan, kita malu untuk mengadu kepada orang tua, karena orang tua kita tidak akan marah kepada guru, akan tetapi akan bertambah marah kepada kita karena mereka merasa malu dan bertanya kenapa anak saya harus diberikan hukuman. Dan tapi kalau zaman sekarang berbeda. Jadi ketika peserta didik diberikan hukuman, orang tuanya itu malah tambah meradang, dan seolah-olah ketika kita itu diberikan, si peserta didik itu diberikan hukuman, bukannya rasa jerah atau mereka mengerti, malah seolah-olah mereka itu dipupuk menjadi seorang anak yang bermental pengadu gitu. Karena ke Sayyidina sahabat Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa didiklah anak pada zamannya. Bukan hanya hal positif saja, ternyata hal negatif juga ketika kita menerapkan hukuman seperti zaman dulu, tidak mental untuk misalkan kita terapkan pada saat sekarang ini. Nah, jadi paradigma yang harus saya tanamkan dalam diri saya, ternyata mendidik anak di zaman sekarang ini, khususnya saya ya selaku pendidik, jadi harus mengutamakan kata-kata, menghapus kata-kata negatif seperti jangan, tidak boleh, kamu begini, kamu begitu, itu harus dihapuskan. Itu pertama. Yang kedua, perasaan ketika saya mengikuti diseminasi ini, saya merasa sangat senang. Dan apa rencana saya ke depan? Banyak sekali yang harus saya rubah. Ketika mengajar, mungkin secara emosional memperlakukan siswa itu harus berbeda-beda, karena tidak semua siswa datang ke sekolah itu memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang sama. Ada yang dididik dengan secara lemah lembut, kasar, dan sebagainya. Mungkin dari diagnosa awal juga kita harus mengetahui hal tersebut. Terima kasih kepada Bu Esti dan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Rena dan Bu Yani yang sudah menyampaikan refleksi kegiatan hari ini. Jadi kesimpulannya budaya positif itu harus diwujudkan, harus ditumbuhkan berdasarkan dari motivasi inklusif. Harus dengan motivasi inklusif, yaitu dari kesadaran diri sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena adanya penghargaan. Ya, kita harus berusaha menghilangkan statement seperti itu. Jadi mewujudkan budaya positif harus dari motivasi inklusif anak itu sendiri. Ya. Terus dalam menyelesaikan masalah di kelas, kita harus menerapkan pendekatan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan
integritas dulu. Yang kedua, validasi tindakan, menyanyikan keyakinan, dan yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Kebutuhan manusia juga harus terpenuhi agar semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Jadi yang kebutuhan tadi, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebebasan, yang ketiga kasih sayang, yang kelima yang keempat kesenangan, dan kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu posisi kontrol dulu. Kita harus berada di mana nih? Ya, harus berada di mana? Yang pertama, apakah kita sebagai guru harus sebagai penghukum? Yang kedua harus sebagai teman. Yang ketiga sebagai teman, lalu penghukum, kedua merasa bersalah, dan yang terakhir manajer. Sekarang kita harus pilih, kita harus berada di posisi yang mana untuk anak-anak didik kita sekarang ini ya. Mudah-mudahan budaya positif yang disampaikan oleh saya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ingin menyampaikan bahwa Ibu harus ikut CGP tahap selanjutnya. Insya Allah. Karena di CGP banyak sekali ilmu, banyak sekali pemahaman yang minimal buat saya sendiri, minimal buat pengabdian saya untuk diri saya sendiri minimal ya. Mudah-mudahan itu semua bisa masuk ke CGP tahap yang selanjutnya. Amin. Pasti senang. Siap. Sampai sekarang juga saya masih sehat, masih gemuk ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.